Oke, baik. Kali ini kita masih membahas tentang bunyi, ya. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang hukum Mersenne. Nah, kali ini kita akan membahas tentang resonansi. Nah, apa itu resonansi? Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu, ini ada video pendek contoh resonansi pada pendulum atau ayunan bandul. Di sini ada beberapa bandul yang memiliki panjang tali yang berbeda-beda. Kemudian salah satu bandulnya ini diayunkan. Kita perhatikan apakah bandul yang lain ikut bergetar atau tidak. Apakah semuanya ikut bergetar atau tidak ada yang ikut bergetar ataukah ada yang ikut bergetar. Perhatikan lagi. Oke, di sini tampak bahwa bandul yang lain yang ikut berayun dengan irama yang sama itu hanya satu, yaitu yang memiliki panjang tali yang sama, ya. Sedangkan yang panjang talinya berbeda tadi tidak ikut berayun. Nah, kemudian diayunkan juga yang lebih panjang lagi. Ternyata bandul yang lain tidak ada yang ikut berayun. Karena bandul yang lain tidak ada yang memiliki panjang tali yang sama. Oke. Nah, kejadian resonansi juga dapat terjadi pada garpu tala, ya. Garpu tala yang jenisnya sama, yang nadanya sama, ketika didekatkan seperti pada gambar ini. Kemudian salah satu garpu tala yang kiri ini dipukul, dibunyikan, ya, dengan posisi yang tidak terlalu jauh. Garpu tala B nanti akan ikut bergetar. Ya, tentunya getaran B tidak sekuat getaran benda A. Tetapi sudah menunjukkan bahwa garpu tala B meskipun tidak dipukul, dia ikut bergetar. Ya. Jika ada suatu sumber bunyi yang keras di sekeliling kita atau di dekat rumah kita, kita juga bisa mengamati suara ini dapat menyebabkan kaca jendela di rumah ikut bergetar. Coba dipikirkan mengapa bisa demikian. Nah, yang dimaksud dengan resonansi ini, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Syarat suatu benda ikut bergetar atau beresonansi adalah benda tersebut memiliki frekuensi yang sama, frekuensi alami yang sama. Tadi pada ayunan bandul atau pendulum kita tahu bahwa frekuensi ayunan atau periode ayunan kemarin rumusnya adalah 2pi akar L per G. Jadi kalau sama itu bisa terjadi jika panjang talinya sama. Dan ternyata memang hanya yang panjang talinya yang sama yang ikut bergetar. Nah, resonansi tidak hanya pada pendulum atau ayunan bandul, tetapi juga terdapat pada bunyi, ya. Bunyi bisa mengalami resonansi. Nah, yang paling sering kita amati, mudah kita amati adalah resonansi kolom udara. Di sini ada beberapa alat musik, ya. Ini ada gitar, kemudian ini ada alat musik perkusi mirip kolintang. Di bawahnya juga ada tabung resonansi. Gitar ini juga kalau kalian diperhatikan, gitar akustik khususnya, itu akan berbunyi keras itu kalau ada lubangnya. Sedangkan untuk gitar listrik misalkan sedang tidak mendapatkan power supply dari energi listrik, itu tidak bisa menghasilkan suara yang keras, ya. Kemudian beberapa jenis gamelan ini di bawah, ya, gambar ketiga. Ini juga di bawahnya ada tabung resonansi kolom udara juga. Nah, selain ini tentunya masih banyak alat-alat musik atau benda di sekitar kita, ya, yang menghasilkan bunyi karena memiliki tabung atau rongga udara. Yang tradisional misalnya kentongan yang dipakai di
kampung-kampung untuk siskamling ya. Itu kentongan juga ada rongga udaranya. Seruling itu juga ada rongga udaranya. Nah, apa sih kegunaan dari kolom udara ini? Kolom udara itu partikelnya mudah bergetar, ikut bergetar. Karena adanya resonansi ini maka getarannya menjadi kuat dan kita mendengarkan bunyi juga yang makin kuat. Nah, jadi fungsi kolom udara yang ada di alat-alat musik ini adalah untuk memperkeras bunyi. Nah, apakah kolom udara yang dibuat itu sembarang atau sebetulnya ada perhitungannya? Ini contoh di sini ada sebuah garpu tala yang digetarkan atau dibunyikan di atas kolom udara. Ini sebuah tabung, di bawahnya berisi air. Nah, untuk mengatur ketinggian kolom udara L itu bisa diatur dengan menambah atau mengurangi jumlah air yang ada di dalamnya. Jadi kalau airnya banyak berarti kolom udaranya pendek. Sebaliknya kalau airnya dikurangi jadi makin ke bawah, maka kita akan mendapatkan kolom udara yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau terjadi resonansi, tadi prinsipnya bahwa resonansi itu terdengar atau pengamatannya itu bisa dilakukan ketika suara itu paling keras ada di mana. Jadi garpu talanya dibunyikan, kemudian dicoba dengan berbagai macam tinggi kolom udaranya, mulai dari pendek dan panjang dan seterusnya. Nah, nanti resonansi itu terjadi ketika kolom udaranya memiliki panjang tertentu, yaitu akan terdengar lebih keras bila panjang kolom udaranya adalah seperempat dari panjang gelombang bunyi. Kita tahu ya, V itu lambda kali F gitu ya. Nah, ini akan memiliki suara paling keras, yaitu terjadi resonansi, jika tinggi kolom udaranya yang pertama ini adalah seperempat lambda. Nah, kalau kemudian kolom udaranya dirubah lagi, dipanjangin, mungkin apa enggak terjadi resonansi yang lain. Nah, jika ini dilakukan ternyata resonansi kolom udara itu tidak hanya terjadi ketika panjangnya atau tinggi kolomnya itu seperempat lambda, tetapi akan terjadi lagi ketika tinggi kolomnya adalah 3/4 lambda. Kemudian jika kolomnya ditinggikan lagi, itu juga akan terjadi resonansi berikutnya, ya, ketika tinggi kolomnya adalah 5/4 lambda. Demikian seterusnya, tinggi kolom pertama, kedua, ketiga itu selisihnya adalah setengah lambda. Kalau kita perhatikan, ini angkanya unik ya, jadi mudah diingat, mudah dipahami. Resonansi terjadi pada setiap tinggi kolom merupakan kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang. Kelipatan ganjil dari seperempat lambda. Maksudnya begini, tinggi kolom L atau kita sebut saja H gitu ya tingginya. Resonansi pertama terjadi ketika seperempat lambda. Resonansi berikutnya terjadi ketika tinggi kolomnya adalah 3/4 lambda. Kemudian 5/4 lambda. Ya, kelihatan bahwa 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu resonansi yang terjadi pada kolom udara. Oke. Nah, kita mencoba mengerjakan latihan ini. Suatu sumber bunyi memiliki frekuensi 700 Hz bergetar di atas kolom udara sehingga terjadi resonansi pertama. Ya, ini harus diperhatikan, resonansinya adalah resonansi pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 350 meter per second, berapa sentimeterkah ya tinggi kolom udara ini?
Ya, di sini diketahui resonansinya adalah resonansi pertama. Ya. Frekuensinya pertama, kita tahu bahwa frekuensinya adalah 700 Hz. Kemudian kecepatannya 350 meter per second. Ya. Karena ini resonansi pertama, kita tahu bahwa L itu atau tinggi ya, saya tulis H saja. Tingginya adalah 1/4 lambda. Nah, yang ditanya nanti H atau L-nya ini berapa? Nah, kita memiliki rumus atau persamaan bahwa V itu sama dengan lambda dikali F. Sehingga kita cari terlebih dahulu lambdanya. Lambda sama dengan V per F. Ya, berarti kecepatannya adalah 350 Hz. Kemudian dibagi 700 sama dengan 0,5 meter. Berarti sama dengan 50 cm. Kemudian tingginya, ya, tinggi kolomnya sama dengan 1/4 lambda. Berarti 1/4 dikali 50 cm. Oke, 50 dibagi 4. Ya, 25 bagi 2. Sama dengan 12,5 cm. Ya, resonansi pertama terjadi jika tinggi kolom udaranya adalah 12,5 cm. Ya. Ditandai dengan suara yang keras ya. Resonansi itu akan terdengar bunyinya itu lebih keras dibandingkan kalau tinggi kolomnya berbeda. Misalnya 5 cm, 7 cm belum terjadi resonansi, bunyinya kecil. Maka ketika tinggi kolomnya 12,5, suaranya terdengar lebih keras. Oke. Nah, contoh soal berikutnya. Resonansi kedua terjadi pada kolom udara yang tingginya 30 cm. Jadi diketahui pertama tinggi, ya saya pakai H ya, atau L boleh, sama dengan 30 cm. Kemudian resonansinya adalah resonansi kedua nih, perhatikan. Anda ya. Artinya bahwa H itu tadi sama dengan 3/4 lambda. Diketahui kecepatan bunyi di udara pada saat itu V sama dengan 340 meter ya. Meter per second. Berapakah frekuensi bunyi? Nah, frekuensi, kita tahu frekuensi adalah V dibagi lambda, tetapi lambdanya belum tahu. Nah, dengan demikian kita bisa melanjutkan ini ya. 30 cm. Ini 30 cm kan lambdanya ya. Kita cari lambdanya. 30 cm itu sama dengan 3/4 lambda. Berarti lambda sama dengan 30 cm dikali 4/3 sama dengan 40 cm. 40 cm karena harus dijadikan ke meter, berarti ini adalah 0,4 meter. Kemudian berapakah frekuensi bunyi? Frekuensi sama dengan cepat lambat dibagi lambda.
Dalam hal ini di sini kecepatannya V-nya 340 dibagi 0,4. Ya, 0,4. Ini bisa saja kita tulis atas kali 10, bawah kali 10, 3, 4, 0, 0 gitu, dibagi 4. Ya. Kalau 32 ketemunya 8. Ya, 25. Kemudian masih ada nolnya 1. Ya. Satuannya jangan lupa, satuannya adalah Hertz. Oke. Jadi sudah ada 2 contoh soal ya tadi. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Kita akan mengerjakan latihan dari buku cetak ya. Buku cetak halaman 186, ini ada soal tantangan beberapa nomor. Silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas ya bersama Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Oke. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.